Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sebagai anggota pasukan pemburu iblis bergelar, bisakah mereka akhirnya membawa akhir yang begitu indah? Mungkin mereka akan mati dalam pertempuran melawan iblis berikutnya. Demi memberikan kebahagiaan ini kepada sebanyak mungkin manusia, mereka harus bertarung melawan iblis. Tekad besar ini menjadi kuat di dalam diri mereka. Menepuk punggung Chair, Long Hao Shen mendukung dirinya ke posisi duduk lurus berkat bantuannya. Bangun, dia berpikir untuk memeluk Chair untuk menikmati kebahagiaan itu. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, dia punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia mengatakan kepada kelompok selanjutnya, sudah waktunya. Saya akan mengamati pergerakan iblis. Saat saya dapat memastikan bahwa kelompok Kaisar Dewa Iblis telah tiba di jalur gunung pengusir iblis, kami akan segera menuju ke wilayah iblis, memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang keberadaan kami yang sulit untuk menyelamatkan jalur gunung pengusir iblis dari bahaya. Chair segera membuka matanya dan berdiri, biarkan aku pergi. Saya bisa menjadi tidak terlihat, membuatnya lebih mudah untuk diintai. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Di depan pemeriksaan mental setingkat Kaisar Dewa Iblis, cara itu hampir tidak akan menunjukkan efek. Biarkan aku pergi, jika ada yang tidak beres, aku bisa segera berteleportasi kembali. Saya pasti akan lebih berhati-hati. Dalam kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen kembali ke tempat asalnya. Lingkungan sekitar adalah hutan belantara yang benar-benar kosong. Setelah beberapa saat merenung, Long Hao Shen melepas Golden Essence Armor miliknya, mengenakan jubah besar. Tanpa bepergian dengan pesawat, dia berlari cepat menuju Exorcist Mountain Pass. Ini demi mengurangi pelepasan aura sucinya. Entah Golden Armor atau sayap spiritualnya akan melepaskan terlalu banyak esensi cahaya. Setelah berlari kurang dari 1000 meter, mental yang luar biasa mungkin melanda. Saat Long Hao Shen diselimuti oleh kekuatan mental ini, dia merasakan darahnya membeku. Semburan sinar keemasan keunguan muncul dari dalam dirinya. Ini adalah dorongan yang diberikan Hao Yue padanya setelah mendapatkan kepala ke-6-nya. Dalam beberapa hal, kekuatannya sudah bercampur dengan kekuatan penekan darah Hao Yue. Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Shen langsung mengaktifkan Tower of Eternity, kembali ke dalam dengan tampilan pucat. Hanya beberapa menit telah berlalu dari keberangkatannya hingga kepulangannya. Melihat Long Hao Shen kembali begitu tiba-tiba, semua orang sangat terkejut. Itu adalah Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen menegaskan tanpa ragu-ragu, saya bisa merasakan mentalnya. Tidak salah lagi, itu pasti dia, aku mengenali aura mental itu. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Jika dia melakukan itu dari Exorcist Mountain Pass, kekuatannya terlalu mengerikan. Kami setidaknya berada pada jarak 300 km dari sana, tetapi kekuatan mentalnya sangat dekat. Perasaan yang tak tertahankan itu terlalu menakutkan. Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah dia ditekan dengan keras oleh kehadiran yang maha kuasa, masih merasa pusing bahkan sampai sekarang. Melihat wajahnya yang pucat, semua orang mau tidak mau saling bertukar pandang. Untuk dapat menimbulkan kerusakan parah pada Long Hao Shen yang telah membunuh beberapa dewa iblis peringkat rendah, dengan pemeriksaan mentalnya sendiri pada jarak beberapa ratus kilometer, kekuatan seperti apa yang dimiliki Kaisar Dewa Iblis. Meskipun penilaiannya terhadap Kaisar Dewa Iblis sudah sangat tinggi, dia belum pernah bersinggungan dengan ras iblis nomor 1 ini. Sekarang semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas, merasa sangat terkejut. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya Kapten? Tanya Sima Xian. Long Hao Shen sudah tenang, dan menjawab dengan serius, menembus jauh ke dalam wilayah iblis tanpa penundaan. Baru saja, aku tidak membuat persiapan sebelumnya karena tidak berpikir bahwa pemeriksaan mental Kaisar Dewa Iblis bisa mencapai jarak yang begitu jauh dan tidak melindungi diriku dengan kekuatan mental. Pada jarak yang begitu jauh, meski dia merasakan keberadaanku, dia tidak mungkin mengenaliku dalam waktu sesingkat itu. Tetaplah di menara keabadian, semuanya. Saya adalah penghasut utama dari teleportasi sehingga ini akan terjadi di tempat saya berada untuk semua orang. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis lebih kuat lagi, pemeriksaan mentalnya pasti memiliki beberapa batasan jangkauan. Saya akan segera berangkat, dan menggunakan perlindungan kekuatan mental pada diri saya sendiri. Mari kita lihat sisanya setelah memasuki wilayah iblis.
Selama kita melewati rintangan ini, kita bisa memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa kita berada jauh di wilayah iblis dan menariknya kembali ke sana. Sebenarnya, membiarkan mereka tetap berada di menara keabadian dan berkultivasi adalah metode terbaik. Kaisar Dewa Iblis pasti mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk meluncurkan pemeriksaan mental dalam skala besar dan tentu saja tidak bisa meluncurkannya secara permanen. Memilih untuk pindah saat mati adalah yang paling aman. Tapi itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika Kaisar Dewa Iblis melampiaskan amarahnya di jalur gunung pengusir iblis, karena kehadiranku? Apalagi kuil assassin, bahkan penambahan kuil ksatria belum tentu menghentikan kemajuan Kaisar Dewa Iblis. Tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah Long Hao Shen dan Hao Yue, jadi hanya penampilan pribadi mereka di wilayah iblis yang dapat menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis. Kapten, bukankah itu terlalu berbahaya? Chen Yinger bertanya dengan cemas. Long Hao Shen menjawab, tidak masalah. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis mengkonfirmasi kehadiranku, selama aku tidak bersilangan tangan dengannya dan segera berteleportasi kembali, tidak akan ada banyak bahaya. Jika hanya saya sendiri, saya sudah dapat menyelesaikan teleportasi instan kembali ke Tower of Eternity. Berkultivasi di sini dengan tenang, saya akan baik-baik saja. Demi aliansi, saya akan sangat berhati-hati. Tidak ada yang mencoba membujuknya, karena Long Hao Shen selalu menangani masalah dengan andal, dan hanya membuat sedikit keputusan yang tidak pasti. Dia telah membuktikan ini dalam misi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua orang mengkhawatirkan keselamatannya, mereka juga sangat percaya padanya. Dalam kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen berteleportasi kembali sekali lagi, kali ini menutupi seluruh tubuhnya dengan perlindungan kekuatan mentalnya. Tepat setelah melangkah menuju Seng Modalu, dia segera bergegas dengan panik ke arah yang berlawanan, masuk ke dalam wilayah iblis. Jika mereka bertanding dalam kekuatan mental, Long Hao Shen jauh dari lawan Kaisar Dewa Iblis. Tapi yang dia gunakan hanyalah kekuatan mentalnya untuk melindungi tubuhnya. Pada jarak yang begitu jauh, kesadaran Kaisar Dewa Iblis terhadap dirinya tidak akan terlalu kuat. Sambil bergegas dengan kecepatan penuh, Long Hao Shen mencoba yang terbaik untuk memahami tingkat intensitas kepanduan mental Demon God Emperor. Dengan sangat cepat, dia memahami bagaimana Kaisar Dewa Iblis berhasil secara ajaib mencapai jarak lebih dari 300 km dengan kepanduan mentalnya. Pengintaian mental Kaisar Dewa Iblis tidak bersifat multiarah, tetapi hanya mengarah ke satu arah, seperti tembakan sinar secara horizontal. Dengan cara ini, kekuatan mentalnya akan terkumpul sepenuhnya dalam satu arah, secara alami mencakup jangkauan kepanduan yang jauh lebih luas. Namun, meski begitu, kengerian Kaisar Dewa Iblis menyebabkan Hao Shen merinding, sedikit menggoyahkan kepercayaan dirinya untuk mengalahkannya di masa depan. Beberapa tahun terakhir ini, kekuatan Long Hao Shen telah berkembang dengan kecepatan tinggi. Tetapi pada saat ini, dia secara mengejutkan mengetahui bahwa jarak antara Kaisar Dewa Iblis dan dia masih sangat jauh. Pantas saja kakeknya memberinya penilaian seperti itu. Long Tianying telah memberitahu Hao Shen sebelumnya bahwa Kaisar Dewa Iblis zaman sekarang adalah yang paling kuat yang muncul sejak turunnya iblis 6.000 tahun yang lalu. Dia sangat mungkin berhasil menembus jutaan energi spiritual secara nyata, mencapai puncak langkah ke-9, dan hampir mencapai batas legendaris langkah ke-10. Apa langkah ke-10? Itu adalah batasan dewa, dan karena iblis pada awalnya bukan dari dunianya, mereka tidak tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh para dewa dunia ini. Bahkan tidak ada catatan mengenai pencapaian tingkat ini, karena belum pernah ada manusia yang mencapai tingkat ini. Pengintaian mental Kaisar Dewa Iblis tidak bertambah kuat dari awal hingga akhir, yang berarti dia seharusnya tidak mengetahui kehadiran Long Hao Shen. Namun meski begitu, dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya sedikit pun, tetap memusatkan seluruh perhatiannya pada perubahan di dekatnya. Begitu angin bertiup di sepanjang rerumputan di sekitarnya, dia akan segera berteleportasi kembali ke menara keabadian. Perkemahan iblis di luar Exorcist Mountain Pass. Di tenda hijau tua yang baru saja didirikan, Kaisar Dewa Iblis duduk bersila dan menutup kedua matanya, membuat gerakan khusus dengan kedua tangannya. Di dalam tenda hanya ada dua Dewa Iblis yang dikenal sebagai Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Situasi pasukan pemburu iblis manusia yang menyergap Kaisar Dewa Iblis bukanlah hal yang langka. Meskipun di depannya, manusia ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dianggap sebagai ancaman, mereka memiliki metode pembunuhan yang tidak ada habisnya, sehingga bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak punya pilihan selain berhati-hati.
Kekuatan mental yang menakutkan dari Kaisar Dewa Iblis pertama kali melewati tenda untuk mencapai ketinggian, sebelum menyebar ke sekitarnya. Kalau tidak, jika iblis di kamp ini tersapu oleh kekuatan mental yang menakutkan ini, semua akan lemas dan tidak berani bergerak. Sebagai Dewa Iblis kedua, kekuatan Agares adalah yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Iblis di antara semua umat iblis. Tapi karena itu, dia mengerti betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Dewa Iblis. Kekuatannya sudah melampaui kategori iblis sejak lama, dan lebih dekat dengan kategori dewa. Bahkan Agares gemetar di depan kekuatan mentalnya yang menakutkan. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun dia bisa disebut Dewa Iblis nomor 2, bahkan jika kamu menambahkan kekuatan Vasago, Saminaga, dan Marbas, mereka bertiga pasti bukan lawan Kaisar Dewa Iblis. Tanpa perlu menyebutkan manusia yang tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Kaisar Dewa Iblis, bahkan Dewa Iblis pihak mereka sendiri tidak memahami dengan jelas apa yang dicapai kedaulatan tertinggi mereka. Kekuatan mental menakutkan yang meluap menghilang secara bertahap, saat Kaisar Dewa Iblis perlahan membuka matanya, memperlihatkan senyuman tipis. Melihat Feng Xiu dalam suasana hati yang cukup baik, Agares bertanya, apakah Anda sudah menemukan sesuatu Kaisar? Feng Xiu mengangguk, anak muda ini benar-benar licik. Jejaknya menghilang sepersekian detik setelah muncul. Seharusnya itu adalah kemampuan teleportasi yang dibicarakan Ah Bao. Saya juga tidak dapat memahami lokasi spasialnya. Saya khawatir itu adalah harta karun teleportasi dari kelas alat ilahi. Agares mengangguk, ini benar-benar sesuai prediksi saudara ketiga. Tampaknya menangkapnya memang bukan perkara mudah. Bukan lawan yang kuat, tapi cukup licik. Agares memandang Feng Xiu dengan sedikit tidak mengerti, Kaisar, mengapa aku merasa kamu sepertinya tidak benar-benar ingin membunuh manusia ini? Mata Feng Xiu menjawab, jadi bagaimana jika aku tidak ingin membunuhnya? Saya masih harus membunuhnya. Dibandingkan dengan kemakmuran ras kita yang besar, betapa besarnya satu orang. Bahkan jika orang itu adalah Ah Bao, aku juga harus membunuhnya. Manusia tua ini masih sangat menghormatiku. 3 pasukan pemburu iblis sedang menunggu di sekitar kami, semuanya terdiri dari anggota yang melebihi 200.000 energi spiritual. Apakah mereka takut saya akan bertindak melawan Exorcist Mountain Pass? Tapi bagaimana mereka bisa tahu apa yang ada di Exorcist Mountain Pass di mataku? Mata Agares berbinar, mau aku memberi mereka pelajaran Kaisar? Feng Xiu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Orang-orang ini cukup licik, dan tidak akan dengan mudah melakukan intervensi terhadap kita kecuali jika kita melakukan upaya terakhir. Saya tidak merasa ingin memperhatikan mereka. Setelah aku menangani masalah itu dan mendapatkan status dewa, aku akan membersihkan mereka dari bumi hanya dengan jentikan pergelangan tangan. Tahukah kamu mengapa saya masih belum membuangnya? Itu karena saya ingin memberikan perasaan kepada umat manusia bahwa mereka benar-benar mengendalikan saya. Keseimbangan ini tidak dapat dirusak secara gegabah, jika tidak, perjuangan hidup dan mati dengan umat manusia tidak akan mudah untuk kita selesaikan. Agares mengangguk, tujuan perang suci ini seharusnya sudah tercapai, kapan kita harus mengakhirinya? Kerugian yang menimpa kita dalam 2 tahun ini juga cukup besar, namun total populasi akhirnya dapat diatur. Feng Xiu bertanya, bagaimana dengan kondisi di sisi timur? Setelah Andromalius meninggalkan ular iblis sebagai kawanan naga tanpa kepala, Kaisar Dewa Iblis secara khusus mengirim Dewa Iblis lain untuk berjaga-jaga. Sebagai sumber persediaan makanan terbesar, lautan bagian timur sangatlah penting. Agares menjawab, situasi saat ini cukup baik dengan perintah yang Anda berikan untuk mempercepat eksploitasi sumber daya kelautan. Persediaan makanan kita untuk tahun ini sekitar 30% lebih tinggi. Dengan menurunnya populasi kita akibat perang suci, tidak akan ada masalah dalam mempertahankan diri kita untuk saat ini. Terlebih lagi, sejak tahun-tahun ini Anda mendorong perkebunan dan budidaya, manusia-manusia ini cukup patuh jumlah bahan makanan meningkat dari tahun ke tahun. Feng Xiu mengangguk, bagus. Terus rebut sebanyak mungkin pengrajin manusia dari aliansi. Setelah perang suci berakhir, hal ini akan menjadi prioritas utama kita di masa depan. Selain itu, mari kita dorong juga reproduksi manusia. Setelah manusia peliharaan kita mencapai jumlah yang cukup, kita bisa memusnahkan aliansi kuil. Saya berharap untuk melihat hari seperti itu terjadi di tahun-tahun hidup saya. Agares menunjukkan senyuman, Kaisar punya waktu 1000 tahun untuk memerintah, Anda masih muda. Feng Xiu menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak muda. Namun, jika aku bisa menstabilkan fondasiku sebagai dewa,
memerintah selamanya bukanlah hal yang mustahil. Setelah saya membunuh Long Haoshen itu, perang suci ini dapat segera dihentikan. Umat manusia telah kehilangan banyak kekuatan, dan akan cukup terintimidasi. Long Haoshen telah berlari selama 2 hari 2 malam di hutan belantara. Berusaha sejauh mungkin untuk menyembunyikan esensi cahaya murni yang keluar dari dirinya, dia hanya bisa mengandalkan kedua kakinya. Setelah seharian berlari terburu-buru, dia sudah berhenti menyadari kehadiran Kaisar Dewa Iblis. Namun meski begitu, dia sama sekali tidak berani istirahat. Hal yang paling penting bagi mereka belum tiba. Mereka harus menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Demi meningkatkan jaraknya dari Kaisar Dewa Iblis, Long Haoshen telah melakukan perjalanan ke arah timur. Di antara 24 provinsi iblis, provinsi tengah sebenarnya bukanlah yang paling penting. Bagian barat laut benua itu berada di bawah kendali aliansi kuil, sedangkan pihak iblis menguasai sisa wilayahnya. Melihat benua secara keseluruhan, provinsi tengah sebenarnya berada di wilayah tengah selatan, yang paling dekat dengannya adalah benteng tenggara yang dilindungi oleh kuil prajurit. Jalur gunung pengusir iblis cukup jauh, namun iblis menempati area yang begitu luas, sehingga ketika sendirian, Long Haoshen dapat bergerak tanpa hambatan apapun. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Dewa Iblis tidak akan menemukannya secara nyata. Dalam 2 hari terakhir, Long Haoshen juga tidak berlari membabi buta. Dalam ketergesaannya, dia menstimulasi energi spiritual internalnya, sudah mengobati sebagian besar luka internalnya. Saat memasuki Provinsi Yel, mereka sudah bisa dianggap berada jauh di dalam wilayah iblis, jadi dia akhirnya bisa bersantai. Sekarang mereka perlu membuat keributan untuk mendapatkan perhatian Kaisar Dewa Iblis. Dari peta yang diserahkan Yueye kepadanya yang disimpan dalam melodi abadi, ketika dia membuka dan memeriksanya, peta itu tidak hanya mencatat medan dan kota, tetapi bahkan situasi penjagaan berbagai klan iblis. Tapi tentu saja, karena mempertimbangkan perang suci, situasi saat ini seharusnya berubah sampai batas tertentu. Provinsi Yel berada di lokasi yang nyaman, ibu kotanya kota Yel berada di tengah jalan utama. Dewa Iblis seharusnya berada di garnisun di sana, berdasarkan isi peta. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 57, Dewa Iblis Panter Auxerre, yang memimpin Iblis Panter yang ditempatkan di kota Yel. Panter Demons tidak bisa dianggap sebagai klan pejuang. Jumlahnya cukup sedikit, namun memiliki ciri khas tersendiri. Di saat pertempuran, mereka tidak akan sekuat dan sekuat beruang iblis atau iblis kerbau, namun mereka sangat cepat, ahli dalam meluncurkan serangan mendadak dengan kekuatan ofensif yang menakjubkan. Ahli dalam kecepatan dan serangan, jumlah mereka mendekati Jaquez Demons, tetapi karena kehadiran garis keturunan Dewa Iblis mereka, kekuatan dan posisi mereka jauh di atas Jaquez Demons. Dalam klan Iblis Panter ini, target Long Haoshen telah ditetapkan. Hanya saja, dia tidak tahu apakah Panter Demon peringkat 57 ini ada atau tidak di kota Yel. Tidak peduli apakah dia akan berada di sana atau tidak, Long Haoshen sudah mengambil keputusan untuk memberi tahu Kaisar Dewa Iblis tentang kedatangannya di wilayah Iblis dalam dengan serangan mendadak itu. Mengaktifkan melodi abadi, Long Haoshen kembali pada saat berikutnya di Menara Keabadian. Anggota tim pemburu iblis, yang semuanya duduk berkultivasi di tempat yang sama, segera terbangun dari kondisi kultivasi setelah kembalinya Long Haoshen. Haoshen, apa kabarmu? Chai-er melangkah maju dan menjadi orang pertama yang bertanya. Yang lain juga berkumpul, tetapi hanya Yang Wenzhao dan Duan Yi yang masih tergeletak di tanah. Namun, keduanya kini sudah bangun. Setelah mendapat perawatan dan pengobatan selama 2 hari, setidaknya mereka tidak akan kehilangan kesadaran dalam satu gerakan pun. Long Haoshen menjawab, saya telah menembus jauh ke dalam wilayah iblis, dan saat ini, saya sudah berada di Provinsi Yel. Bersiaplah semuanya, saya akan memindahkan kita ke utara Provinsi Yel, kira-kira 200 km dari kota Yel, yang akan menjadi target pertama kita. Kami akan berangkat 2 jam kemudian. Meskipun perjalanan 2 hari ini cukup baginya untuk menyelesaikan pemulihan, pikirannya sangat lelah, lagi pula ia harus melakukan perjalanan dalam keadaan sangat waspada, dan perlu istirahat sebelum dapat melanjutkan. Semua orang mengangguk berturut-turut. Melihat Long Haoshen kembali dengan selamat sudah menjadi bukti bahwa dia telah melepaskan diri dari Kaisar Dewa Iblis. Sekali lagi masuk ke wilayah iblis, dan melancarkan serangan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Masing-masing dari mereka sudah bersemangat untuk bertindak. Long Haoshen berjongkok di depan Yang Wenzhao dan Duan Yi, saudara Yang,
"Saudara Duan, bagaimana lukamu? Apakah sudah lebih baik?" Melihat Long Hao Shen, Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak bisa menahan hati mereka dipenuhi dengan segala macam perasaan. Setelah dikalahkan oleh Dewa Iblis penunggang naga Asmodeus, mereka tidak berpikir mereka akan memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Dan mereka berharap lebih sedikit lagi yang bisa diselamatkan oleh saingan terbesar mereka di kuil ksatria. Kembali pada tahun-tahun itu, ketika semua orang menjalani ujian untuk menjadi pemburu iblis, budidaya Long Hao Shen masih jauh dari mereka berdua. Setelah waktu berlalu, meski mereka juga sudah lama tidak bertemu dengannya, mereka memahami dengan jelas pencapaiannya di masa lalu. Dia adalah orang pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis dalam sejarah manusia, penyebab Kaisar Dewa Iblis melancarkan perang suci, namun didukung oleh aliansi. Masing-masing pencapaian ini merupakan puncak yang cukup mengejutkan dan tidak dapat ditandingi. Yang Wenzhao dan Duan Yi juga merupakan ksatria yang sangat berbakat, keduanya jenius di usia muda. Jika mereka berada di generasi sebelumnya, mereka pasti akan menjadi target pengasuhan aliansi yang paling berharga. Tapi karena mereka lahir di generasi yang sama dengan Long Hao Shen, mereka ditakdirkan untuk tetap tersembunyi di bawah latar belakang putra cahaya Long Hao Shen.